Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang mukmin itu dia mengenal kebesarannya yang memerintah, mengenal kebesarannya yang melarang, maka begitu ada perintah ada larangan, mereka besarkan. Dan ini sebenarnya jalan bagi orang mukmin ditunjukkan secara nyata. Kalau memang kamu beriman kepada Allah, udah ini perintah, ini larangan, jalanin. Sebagaimana tuntutan, niatnya diperbaiki, ilmunya dipelajari, semuanya itu dalam rangka supaya kita bisa membesarkan yang merintah, supaya kita bisa membesarkan yang melarang. Ya. Ketika kita mau sholat harus belajar niat, harus ikhlas, harus terjaga. Kenapa kita hanya ikhlas untuk Allah? Berarti harus membesarkan namanya, sifatnya dan sebagainya. Kemudian ketika kita mau sholat, oh kita ini sholat duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3. Kenapa maghrib tidak 5? Karena ini ada tuntunan dari Allah. Allah mengajarkan seperti ini. Kita belum tahu hikmahnya, tapi hikmah yang paling besar taat kepada yang merintah. Oh ini aturannya Allah, ini batasannya Allah. Sebagai hamba yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla, ngikutin petunjuk Allah. Dan ini bukan perkara dogma, ya. Ini ilmiah. Coba kalau misalnya Bapak Ibu semuanya hari ini menggunakan komputer, apakah harus ketemu dulu sama Bill Gates, tanya Windows ini bahan bakunya apa, begitu? Apa begitu? Kan enggak kan? Di situ komputernya kalau mau jalanin ini tekan ini, jalanin tekan, ya kita taat. Tanpa kita tahu gimana sih prosesnya. Saya nggak mau menempel keyboard ini kalau belum tahu prosesnya. Itu berarti orang nggak ilmiah. Kan begitu. Orang yang tahu dia, ya ilmiah kita justru ikut dia. Yang maha tahu adalah Allah Azza wa Jalla. Ilmiahnya akal yang sehat, ya dia mentaati Allah. Itu namanya akal yang ilmiah. Kalau dia bikin-bikin sendiri, ini berarti nggak ilmiah. Misalnya orang itu belajar, gurunya ngajarin begini, kemudian dia jawab bikin sendiri, ilmiah nggak itu? Ya nggak ilmiah. Cuma sekarang ini ketika kita diajari seperti itu, kita dipukul, oh itu dogma. Kenapa yang lain-lain tidak? Di mana kebesarannya makhluk dibanding kebesarannya Allah Azza wa Jalla? Di mana letak tidak ilmiahnya? Di mana tidak logisnya itu di mana? Akal manusia itu bisa dikatakan ilmiah kalau dia berbicara dengan data. Lah yang punya data itu Allah. Dan Allah tidak mengkhabarkan hikmahnya begini. Ya udah, hikmah yang pertama taat kepada Allah. Itu hikmah yang pertama. Loh kok bisa taat kepada Allah? Allah maha sempurna itu, pemilik alam, pemilik langit, pemilik bumi. Lihatlah apa yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Selesai. Ya. Maka di sini baru bernilai membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang itu ketika mempelajari petunjuk Nabi bagaimana taat, bagaimana beribadah dalam rangka membesarkan yang mendatangkan perintah. Ketika kita disuruh ikhlas, hati kita hanya menuju kepada Allah dalam rangka membesarkan kepada yang kita ibadahi. Ya. Wa yakunu bi hasabi hadza taqdim minal abral al masyhud lahum bil imani wa tasdiqi wa sihhatil aqidah wal bara'ati minan nifaqil akbar. Kalau seorang hamba melakukan ibadah dengan kaidah membesarkan Allah seperti ini, maka dia hamba itu termasuk dinilai minal abrar, dinilai orang-orang yang baik, diterima ibadahnya al-masyhud, dipersaksikan oleh Allah bil iman. Itu baru namanya orang beriman. Allah akan mempersaksikan sebagaimana Allah mengatakan wa kafa billahi syahida. Cukup Allah nanti yang akan membuktikan. Ya. Cukup nanti Allah yang akan membuktikan. Dan itu pasti akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.